Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang akhlak tercela. A. Menghindari sifat kikir dan serakah. Seperti yang kita ketahui, kikir merupakan salah satu sifat yang sangat tercela. Kikir yaitu sikap tidak mau berbagi dengan orang lain. Orang kikir memiliki harta tetapi tidak digunakan untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mau membantu orang lain. Orang kikir tidak rela jika harta itu digunakan untuk kepentingan di jalan Allah dan membantu orang lain. Harta benda yang kita dapatkan bukanlah hasil usaha kita sendiri tanpa bantuan orang lain, melainkan ada orang lain yang ikut terlibat dalam proses mendapatkan harta itu. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa bahwa harta benda yang kita miliki adalah murni usaha kita sendiri. Sebagaimana Islam mengajarkan bahwa harta benda serta apapun yang kita miliki adalah milik Allah yang diamanatkan kepada kita, sehingga di dalam harta benda seseorang itu terdapat milik orang lain. Oleh karena itu, wajib mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan serakah adalah salah satu penyakit hati, yaitu sifat yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih banyak, walau harus mengorbankan orang lain. Tidak peduli apakah cara yang ditempuh itu dibenarkan oleh agama atau tidak. Orang yang serakah selalu berusaha untuk menguasai dan memiliki harta serta kekuasaan. Orang yang serakah pada harta dan kekuasaan akan bersikap sewenang-wenang, tidak mengenal kapan ataupun lawan untuk dikorbankan demi mencapai ambisinya. Sifat ini jelas akan menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain. Sifat seperti ini akan membuat orang tidak suka kepadanya. B. Kisah Qarun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hidup seseorang bernama Qarun. Qarun adalah keturunan Bani Israel. Ia dilahirkan di Mesir. Pada mulanya, Qarun adalah pengikut Nabi Musa yang taat beribadah. Pada saat hartanya bertambah banyak, ia mulai malas beribadah. Pada saat hartanya semakin berlimpah, Qarun pun melupakan Tuhannya, bahkan menentang Nabi Musa. Tingkah laku Qarun sangat berbeda ketika belum menjadi orang kaya. Qarun memiliki banyak rumah yang dibangun dengan mewah dan besar-besar. Ia selalu memakai pakaian yang bagus dan mahal harganya. Ia mempunyai banyak pelayan yang selalu siap melayani semua keinginannya. Tapi sayang, Qarun mempunyai sifat yang sombong. Ia hidup berfoya-foya. Ia suka memamerkan kekayaannya kepada orang lain dengan hartanya yang melimpah. Ia bukannya suka menolong orang lain, tapi malah suka memeras dan mencelakakan orang. Dengan kekayaan yang berlimpah, ia merasa berkuasa, dan kekuasaannya itu digunakan untuk bertindak sewenang-wenang, membuat kerusakan-kerusakan hanya untuk memuaskan hatinya. Qarun lupa bahwa harta yang dimilikinya adalah karunia dari Tuhan. Ia tidak pernah mengenal Tuhan lagi dan tidak mau bersyukur kepadanya. Kalau ada orang yang mencoba menasehatinya agar ia selalu ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ia tidak mau mendengarkannya. Ia berkata dengan sombong, "Saya mendapatkan harta ini dengan kerja keras, bukan Tuhan yang memberi." Ketika Nabi Musa mengimbau untuk mengeluarkan zakat dan membagi-bagikan kepada fakir miskin, Qarun tersinggung dan marah. Ia berpikir bahwa dengan membayar zakat, hartanya akan berkurang. Ia malah menuduh Nabi Musa sebagai orang yang iri kepadanya dan ingin memerasnya. Mendengar ucapan dan tuduhan Qarun kepadanya, Nabi Musa hanya mendengarkan dengan penuh kesabaran. Pada akhirnya, Nabi Musa berdoa agar Qarun diberi peringatan dan pelajaran, karena perbuatannya sudah sangat jauh menyimpang dari tuntunan agama. Doa Nabi Musa dikabulkan Allah. Tiba-tiba, tanah di sekitar istana dan gudang-gudang harta Qarun bergoncang dengan hebatnya, lalu pecah dan retak. Semakin lama goncangan terjadi, semakin lebar dan dalam pula keretakan yang ditimbulkan. Kaki Qarun terpeleset sampai lutut. Begitu juga kaki para pelayannya. Mereka menjerit-jerit minta tolong kepada Nabi Musa. Mereka ingin bertaubat dan berjanji akan menjadi pengikut Nabi Musa. Sayang sekali, taubat mereka terlambat. Allah sudah menutup pintu taubat untuk mereka. Akhirnya, Qarun dan para pembantunya serta seluruh harta kekayaannya terbenam di telan bumi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong Qarun. Qarun mati tenggelam bersama harta-harta yang selalu dibanggakannya. Qarun adalah contoh orang yang sombong, kikir, serakah, dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.